saya, kalian, kita semua ini binatang. Kita ini manusia bejat. Kita ini manusia setan. Manusia rusak. Kita harus akui itu. Kalian tinggalkan Allah, padahal Allah yang kasih kalian kehidupan, Allah yang kasih kalian rizki, tapi kalian tinggalkan Allah demi urusan perut kalian. Demi Allah, derajat kalian, harga diri kalian sama dengan sesuatu yang keluar dari perut kalian. Apabila manusia wafat, terputus seluruh amalnya. Masih hidup kita sholat, dalam kubur nggak bisa sholat. Masih hidup kita puasa, dalam kubur nggak bisa puasa. Masih hidup kita haji, dalam kubur nggak bisa haji. Tapi apabila masih hidup, kita tinggalkan 3 amal ini, pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Salah satunya anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini bukti Haji Andi mengundang kita duduk di sini. Tadi dibacakan Yasin, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat, yang semuanya itu dihadiahkan untuk almarhum dan almarhumah, yang insya Allah itu akan menjadi ladang, itu akan menjadi pahala, akan menjadi makanan, akan meluaskan kuburnya, menerangkan kuburnya, yang dimana akan mengalir pahalanya sampai datangnya hari kiamat. Kalau kewajiban kita sebagai bapak hanya memberi makan jasmani anak-anak kita saja, maka tidak ada beda dengan binatang. Ada yang lebih wajib. Apa itu? Memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Ilmu. 3 hari hati nggak kena ilmu, maka hati menjadi mati. Tanyakan kepada diri kalian sebagai orang tua, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati? Makanya mumpung masih hidup, kalau pengen punya anak soleh yang nanti doakan kita, didik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus kenapa hati Nabi dibersihkan? Hati Nabi itu dibelah 3 kali, saudara-saudara. Dada Nabi dibelah 3 kali. Bukan berarti hati Nabi kotor, itu namanya tajdid. Tajdid, memperbaharui. Sesuatu yang bersih dibersihkan lagi, sesuatu yang suci disucikan lagi. Tamsilnya, contohnya, ente punya wudu, suci kan, bersih kan, terus wudu lagi, ya begitu contohnya. Sholat yang menentukan engkau susah atau senang dunia akhirat, engkau mulia atau hina dunia akhirat. Sholat yang menentukan kau mati su'ul khotimah atau husnul khotimah, kau mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk, kau dibangkitkan dalam keadaan baik atau dibangkitkan dalam keadaan buruk. Sholat yang menentukan kelak di padang mahsyar, apakah kau akan selamat, kau akan dinaungi dengan cahaya Allah, atau tenggelam dalam lautan keringatmu sendiri. Sholat yang menentukan kelak nanti di yaumul hisab, di hari perhitungan, apakah kau akan menerima buku catatan dari sebelah kananmu atau di sebelah kirimu. Sholat yang menentukan apakah kelak di yaumul mizan, di hari pertimbangan, timbanganmu berat ke kanan atau timbanganmu berat ke kiri. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa lama. Malam hari ini saya ada 6 tempat. Ini tempat yang pertama, masih ada 5 tempat lagi. Tolong jangan ada yang ribut. Yang di sini tolong duduk biar di belakang kelihatan. Walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam 2 acara. Yang pertama Isra Mi'raj, dan yang kedua Haul. Sedikit saya bahas tentang Isra Mi'raj dan sedikit saya bahas tentang Haul. Saudara-saudara, Isra Mi'raj adalah satu kejadian yang luar biasa, satu peristiwa yang agung, peristiwa yang begitu mulia, kejadian yang begitu luhur, perjumpaan antara seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan pecinta dengan yang dicinta, perjumpaan perindu dengan yang dirindu, perjumpaan kekasih dengan kekasih, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad. Banyak sekali para ulama-ulama salaf yang dimana beliau-beliau mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj, karangan Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Mi'raj, karangan Imam Abdul Karim Al-Kushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra,
karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Aya Az-Zahima Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan daripada Al-Imam Al-Hafidh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Satu lagi kitab beliau Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan daripada Al-Imam As-Sayyid Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi, yang disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nur Al-Wahhaj, karangan Al-Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Al-Imam Sayyid Usman Syata bin Muhammad Syata. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi juga. Itu kalau kitab Daw'us Siraj. Biasanya daerah Jawa Barat, daerah Banten, kalau masuk bulan Rajab, santri-santri salaf, pondok-pondok pesantren salaf, kiai-kiai salaf pasti ngaji pasaran mengkhatamkan kitab tersebut. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Syekh Hasan Asyati. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, ini kitab dihasyiahkan, nama hasyiahnya Hasyiah Ad-Dardir. Kalau ulama-ulama Betawi zaman dulu, kiai-kiai Betawi zaman dulu, kalau bulan Rajab itu beliau-beliau bersama santri-santrinya pasti ngajinya kitab Hasyiah Ad-Dardir, karangan Imam Ahmad Abil Barakat Ad-Dardir. Kemudian ada kitab Al-Anwar Al-Bahiyya fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan guru besar kami Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Nah, kitab-kitab yang saya sebutkan tadi engkau pelajari, maka engkau akan mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang rinci tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Sebab kenapa? Sebab banyak ustadz, kiai, penceramah sekarang itu ketika menjelaskan Isra Mi'raj nggak benar, menjelaskan Isra Mi'raj salah, bikin sesat umat, bikin umat bodoh. Contoh, ada ustadz, ada kiai, ada habib, ada penceramah menjelaskan Isra Mi'raj seperti ini. Dibelah dada Nabi Muhammad, Jibril datang membawa cawan yang terbuat dari emas yang berisi air dari sorga. Dibelah dada Nabi, diambil hati Nabi, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab yang keras. Pernah apa tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Yang keras, pernah apa tidak? Pernah apa tidak? Sering apa tidak? Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau ulama atau dai atau penceramah siapapun menjelaskan seperti itu ulama goblok. Saudara-saudara, orang awam, andaikan saya ngomong begini, hati Nabi Muhammad dibersihkan, cukup sampai di situ. Orang awam akan berpikir bagaimana? Sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Makanya kalau menjelaskan itu, kalau memberikan sesuatu itu, berikan penjelasan yang sesuai dengan kadar otak bagi pendengar untuk menerima ilmu tersebut. Ini ngomong hati Nabi dibersihkan dari kotoran.
Akhirnya nanti orang awam disangkanya hati Nabi kotor. Saudara-saudara, jangankan hati Nabi, dalam kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadiyat dijelaskan darah Nabi suci, air kencing Nabi suci, kotoran Nabi suci, nanah Nabi suci, apalagi hati Nabi Muhammad. Jadi awas, hati-hati kalau mau membicarakan tentang Nabi Muhammad, harus hati-hati, harus ada maroji, harus ada landasan, harus ada sandaran, harus ada referensi, pakai kitab apa, kitab apa, kitab apa. Jangan congor asal nyeblak baik. Ya sekarang kan orang awam kan kalau bilang hati Nabi dibersihkan, pemikiran orang awam sesuatu yang dibersihkan sebelumnya apa? Disucikan. Hati Nabi disucikan, berarti sebelumnya nggak suci dong. Banyak kan penjelasan seperti itu. Nah terus kenapa hati Nabi dibersihkan? Hati Nabi itu dibelah 3 kali, saudara-saudara. Dada Nabi dibelah 3 kali. Bukan berarti hati Nabi kotor, itu namanya tajdid. Tajdid, memperbaharui sesuatu yang bersih, dibersihkan lagi. Sesuatu yang suci, disucikan lagi. Tamsilnya, contohnya, ente punya wudu, suci kan, bersih kan, terus wudu lagi, ya begitu contohnya. Jadi awas kalau berbicara tentang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ente pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, karena saya nggak lama, insya Allah ente bakal dapat pemahaman yang jelas tentang Isra Mi'raj. Intinya saja, inti Isra Mi'raj, Allah undang Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah bil jasad war ruh yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, jasadnya, ruhnya. Ada sebagian ulama berpendapat Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu fil manam, cuma ruhnya saja, itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj bil jasad war ruh. Kenapa? Karena di situ Allah pakai lafaz subhanalladzi asra bi 'abdihi, abd, hamba. Al-'abd, hamba yang utuh, ra'a bi 'alatil ain, sami'a bi 'alatil udun, takallam bi 'alatil lisan, masaka bi 'alatil yadain, masya bi 'alatil rijlain, syaqa bi'alatil qulub. Yakni hamba yang utuh. Hamba yang utuh itu adalah hamba yang melihat dengan alat, melihat dengan alat, mendengar dengan alat, berbicara dengan alat, menyentuh dengan alat, berjalan dengan alat, merasa dengan alat. Saya tanya, apakah bisa kalau cuma ruh doang melihat dengan alat mata? Bisa nggak? Sebaliknya, jasad doang tanpa ruh melihat dengan alat mata, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti jasad dan ruh. Bil jasad, jasadnya, ruhnya dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama, Al-Imam Al-Qastallani mengatakan, mana lebih mulia, sandal Nabi Muhammad ataukah malaikat Jibril? Malaikat Jibril tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sandalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sandal itu menjadi mulia? Sandal itu menjadi mulia karena menempel dengan sesuatu yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Allah undang Nabi Muhammad untuk apa? Untuk menerima satu perintah, perintah yang penting, perintah yang utama, perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Jawab, ketika Allah perintahkan zakat melalui apa? Allah perintahkan puasa melalui apa? Allah perintahkan haji melalui apa? Allah perintahkan sedekah melalui apa? Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup lewat Quran, Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut, karena begitu penting dan utamanya perintah itu. Apa perintah itu? Apa perintah itu?
Apa perintah itu? Sholat. Makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat, utamakan kau punya sholat. Saudara-saudara, as-salatu ra'sul ibadah. Sholat adalah kepalanya ibadah. Amal ibadah yang lain itu ngikutin sholat. Saya tanya, kepala ngikut ekor atau ekor ngikut kepala? Ekor ngikut kepala. Amal ibadah yang lain itu ekor, kepalanya sholat. Berarti kalau kau punya sholat baik, kau punya sholat bagus, kau punya sholat sempurna, maka seluruh amal ibadahmu bakal baik, bakal bagus, bakal sempurna, walaupun amal ibadahmu sedikit. Tapi kalau kau punya sholat rusak, kau punya sholat hancur, kau punya sholat berantakan, maka seluruh amal ibadahmu rusak, hancur, berantakan, walaupun amal ibadahmu banyak. Berarti intinya apa? Sholat itu adalah tolak ukur yang menentukan baik buruknya amal ibadah. Ayo ikuti saya semuanya. Sholat, ikuti semuanya. Sholat adalah tolak ukur yang menentukan baik atau buruknya amal ibadah. Sholat yang menentukan kebahagiaanmu dunia akhirat, kesusahanmu dunia akhirat, engkau beruntung atau engkau rugi dunia akhirat, engkau selamat atau engkau celaka dunia akhirat. Sholat yang menentukan engkau susah atau senang dunia akhirat, engkau mulia atau hina dunia akhirat. Sholat yang menentukan kau mati su'ul khatimah atau husnul khatimah, kau mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk, kau dibangkitkan dalam keadaan baik atau dibangkitkan dalam keadaan buruk. Sholat yang menentukan kelak di padang mahsyar, apakah kau akan selamat, kau akan dinaungi dengan cahaya Allah, atau tenggelam dalam lautan keringatmu sendiri. Sholat yang menentukan kelak nanti di yaumul hisab, di hari perhitungan, apakah kau akan menerima buku catatan dari sebelah kananmu atau dari sebelah kirimu. Salat yang menentukan apakah kelak di yaumul mizan, di hari pertimbangan, timbanganmu berat ke kanan atau timbanganmu berat ke kiri. Salat yang menentukan apakah nanti kau akan selamat melewati jembatan Shiratul Mustaqim atau engkau akan celaka jatuh ketika melewati jembatan Shiratul Mustaqim. Salat yang menentukan apakah engkau akan masuk surga atau engkau akan masuk ke dalam neraka. Maka sekali lagi, jaga kau punya salat, perhatikan kau punya salat. Tidak ada alasan bagimu untuk tidak mengqadha salat yang telah engkau tinggal. Nggak ada. Dalam kitab dijelaskan, jangankan kita yang meninggalkan salat gara-gara urusan dunia, wali majdzub. Wali majdzub itu kan hilang akal. Orang yang hilang akal nggak wajib sholat. Nah, para ulama syariat mengatakan, jikalau si wali itu telah sadar dari kemajdupannya, telah sadar dari kefanaannya, maka dia wajib mengqadha sholat yang telah ia tinggal. Itu wali. Al-Habib Ahmad, abah daripada Habib Abdul Qadir Segaf, wali kutub. Satu waktu saudara-saudara, Habib Ahmad lagi sholat subuh, tasyahud akhir, tiba-tiba beliau fana, lupa segala-galanya, terjadi tetap dalam posisi tasyahud. Sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, sampai 40 hari. 40 hari fana dalam posisi tasyahud. 40 hari lewat, tiba-tiba beliau tersadar, astagfirullah. Matahari beliau lihat sudah timbul. Beliau salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya Abdul Qadir, beliau panggil anaknya, apakah telah masuk waktu duha? Abah. Jadi beliau nggak sadar, beliau kira kelewatannya cuma sampai waktu duha. Bukan hanya sampai waktu duha, Abah, tapi udah 40 hari. Apa kata beliau? Ya Allah, akhirnya apa? Beliau mengqadha salat selama 40 hari yang tertinggal tersebut. Padahal tertinggalnya saking fana, saking khusyuk, saking nikmatnya.
berhadapan dengan Allah. Bagaimana dengan kita yang meninggalkan sholat gara-gara urusan dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, pekerjaan, dan kekuasaan? Kita ini manusia sekarang, saya kasih tahu sama kamu, saya, kalian, kita semua ini binatang. Kita ini manusia bejat, kita ini manusia setan, manusia rusak. Kita harus akui itu. Di masjid-masjid, di musola-musola kalian, di masjid-masjid kalian terdengar suara hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hei ayo salat. Panggilan Allah, Allah panggil kita. Kamu yang dagang, nih Cipadu banyak pedagang. Kamu yang dagang, berhenti dulu dagangnya. Yang punya toko, tutup dulu tokonya. Nggak bakal hilang kau punya rezeki. Kau yang usaha, berhenti dulu usahanya. Kau yang duduk di atas kursi kekuasaan, berdiri dari kursimu, wudu, sholat, kembali kepadaku, sembah aku. Engkau yang ada di atas komputer, ayo berdiri, sembah aku. Panggilan Allah terdengar di kuping-kuping kalian, di telinga-telinga kalian, tapi kalian abaikan panggilan Allah dan kalian lebih memilih panggilan perut kalian. Pantas kita disebut manusia, pantas kita disebut hamba Allah. Kalian tinggalkan Allah demi harta, demi uang yang nggak seberapa, demi pekerjaan, demi jabatan, demi tahta, demi kekuasaan, demi dagangan, demi usaha. Kalian tinggalkan Allah, padahal Allah yang kasih kalian kehidupan, Allah yang kasih kalian rizki, tapi kalian tinggalkan Allah demi urusan perut kalian. Demi Allah, derajat kalian, harga diri kalian sama dengan sesuatu yang keluar dari perut kalian. Ini yang banyak terjadi zaman sekarang di mana-mana, saudara-saudara. Betul? Salah saya ngomong? Betul apa salah? Ini yang banyak terjadi. Allah minta apa sih? Allah minta apa? Satu hari kita punya berapa jam? Satu hari berapa jam? 24 jam. Ambil 2 jam untuk sholat sekaligus wirid-wiridnya, kecuali Wahabi gak wiritan. Ambil 2 jam untuk sholat 5 waktu sama baca 2 jam kita luangkan dalam satu hari. 2 jam buat Allah. Masih ada 22 jam untuk urusan duniamu, untuk urusan perutmu, dagangmu, bahanmu, kainmu. Masa tamak rakus kau ambil semua waktu 24 jam untuk urusan dunia sampai kau tinggalkan kau punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterlaluan kita ini, saudara-saudara. Kamu tahu, seekor babi berkata, ana syarrad dabb, aku binatang paling hina, kata babi. Aku binatang paling hina, aku binatang paling biadab, aku binatang paling najis, aku binatang paling buruk, kata babi. Tapi seburuk-buruknya aku, kata babi, sehina-hinanya aku, ada yang lebih hina dari aku, ada yang lebih buruk dari aku. Siapa? Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Saya tanya, jawab yang keras. Berarti kalau ada yang meninggalkan sholat, berarti itu orang siapa? Kurang keras siapa? Siapa? RT nggak sholat, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Camat nggak sholat, camat apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Gubernur nggak sholat, gubernur apa? Presiden nggak sholat, presiden apa? Polisi nggak sholat, polisi apa? Tentara nggak sholat, tentara apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, habib apa? Santri nggak sholat, santri apa? Bukan babi, lebih babi dari babi. Kan babi udah bilang, aku lebih mulia, berarti lebih babi dari Makanya jaga kau punya sholat. Beb, saya nggak bisa sholat awal waktu, nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Beb, nggak bisa sholat tengah waktu, nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Beb, nggak bisa sholat akhir waktu. Itu udah terakhir akhir waktu.
Beb, nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Beb, nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Beb, nggak bisa sholat berdiri, sholat dulu. Beb, nggak bisa sholat duduk, sholat di. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Khususnya anak muda. Anak muda, kalian as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Jangan sampai kalian para pemuda-pemudi Islam, tiang agama Islam yang telah berdiri kokoh di seluruh dunia, jangan sampai kalian sendiri yang merobohkan tiang agama kalian. Saudara-saudara, yang paling banyak merusak Islam ini bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Nasrani, bukan Katolik, bukan agama lain. Yang paling banyak merusak Islam, yang paling banyak bikin hancur Islam, yang paling banyak meremehkan syariat Islam, justru orang Islam sendiri. Kita ngomong di Indonesia. Ayo saya tanya, jawab yang keras. Di luar sana, yang paling banyak melacur siapa? Orang Islam bukan? Jawab yang keras. Yang paling banyak melacur siapa? Siapa? Yang paling banyak mabuk siapa? Yang paling banyak jadi preman siapa? Yang paling banyak masuk penjara siapa? Yang paling banyak nggak perawan siapa? Yang paling banyak kasus pembunuhan siapa? Yang paling banyak melecehkan Islam siapa? Orang Islam sendiri yang merusak Islam. Makanya sholat itu tiang agama. Tiangnya jaga, perkuat, perkokoh, wahai anak muda. Dengan apa? Dengan meramaikan masjid-masjid kalian, meramaikan musola-musola kalian. Ini enggak, ayo, saya ini tahu, kalau setiap subuh, paling banyak di musola, di masjid itu orang tua yang bungkuk-bungkuk. Benar kan? Kemana kalian anak-anak muda? As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Saya tanya anak-anak muda, siap perkokoh tiang agama? Siap perkuat tiang agama? Bagaimana caranya, Beb? Satu, dengan menjaga salat. Jaga salat. Ramaikan masjidmu, ramaikan kampungmu. Jadikan kampungmu kampung Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, memperkokoh dan memperkuat tiang agama dengan menegakkan keadilan dan menyampaikan kebenaran. Kalian para pemuda-pemudi Islam, khususnya pemuda-pemudi Cipadu, jangan mentalnya kalian tuh mental tempe. Jangan mental kerupuk kena air ciut. Harus punya mental baja. Jangan takut, sampaikan kebenaran, tegakkan keadilan. Jangan pernah kalian tunduk kepada kezaliman, tunduk kepada kemungkaran, tunduk kepada ketidakadilan, tunduk kepada kemaksiatan. Sampaikan kebenaran, lau matalaim, walaupun seluruh dunia harus membencimu, walaupun lidahmu harus dipotong. Saudara-saudara, saya tanya, apa sih yang telah kalian perjuangkan untuk Islam? Apa yang telah kalian perjuangkan, yang telah kalian korbankan untuk bangsa, agama, untuk Islam apa? Saya tanya, kalian pernah diborgol tangannya, perutnya, kakinya sekaligus? Pernah masuk penjara 9 kali? Pernah lagi di tol mobil kalian ditembaki? Pernah ada upaya-upaya percobaan pembunuhan kalian untuk diracun? Pernah? Pernah kalian berada dalam sel, yang sel itu berada di tengah-tengah pulau Nusa Kambangan? Selnya cuma ukuran 1 meter, panjangnya 1,5 meter. Pernah? Kalau mau keluar di borgol tangan, dari borgol tangan ke borgol perut, dari borgol perut ke borgol kaki. Pernah? Pernah kalian punya pengawal 6 sampai wafat, sampai mati ditembak untuk membela gurunya? Lihat bagaimana Habib Rizik di masa tuanya. Organisasinya dibubarkan. Organisasinya dibubarkan. 6 laskarnya, 6 pengawalnya, 6 muridnya dibunuh dengan keji, dibantai, ditembak sampai mati. Nyawa mereka
jiwa mereka korbankan untuk cucu Nabi Muhammad. Ente orang apa ngomong cinta sama Habib apa? Yang telah kalian korban kenapa? Beliau di penjara di masa tuanya. Saya berkali-kali masuk penjara. 2008 saya masuk kasus kota, 2010 kasus Mbak Priuk, 2011 kasus Ahmadiyah, 2012 kasus Demos, 2018 kasus Habib palsu, 2020 saya bebas. Bebas, siang bebas, malam ceramah, besoknya ditahan lagi. Sampai 2021 akhir. 2021 akhir bebas. Belum 1 bulan udah ditangkap lagi. Baru bebas sekitar 5 bulan yang lalu. Saya tanya, saudara-saudara, Habib Rizik, saya, Habib Han, kami berkali-kali di penjara. Kami berkali-kali dikriminalisasi, ingin dibungkam suara-suara kebenaran yang kami sampaikan. Ada upaya-upaya percobaan pembunuhan. Kami tanya, apakah kami penjahat? Penjahat, bandar narkoba, bandar judi, bandar miras. Apakah kami bajingan? Terus kenapa? Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah, darah para pejuang, darah keberanian. Karena kami para habaib yang berjuang, kami yang berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Ibu-ibu mau tahu kenapa saya baru keluar siang malam ceramah, besoknya ditahan lagi? Mau tahu kenapa? Katanya ceramah saya provokasi, ceramah saya meresahkan masyarakat. Pertanyaannya, apa ceramahnya? Kan gitu. Saya kasih tahu isi ceramah saya. Waktu itu awal-awal corona. Siang saya bebas dari penjara, malam saya ngomong, saya ceramah. Wahai presiden, wahai pejabat, wahai aparat, rakyat masyarakat, kalian kurung dalam rumah di masa PSBB, tapi tidak kalian jamin dan tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Itu provokasi. Ibu, provokasi itu meresahkan. Kata mereka meresahkan. Ibu jawab, meresahkan itu meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Berarti yang goblok siapa, saya apa mereka? Yang bodoh saya apa mereka? Itu yang pertama. Yang kedua saya sampaikan, wahai para pejabat, wahai aparat, di masa corona, mal-mal milik asing, perusahaan-perusahaan asing tetap buka. Tapi kenapa warung-warung kecil, toko-toko kecil milik pribumi kalian paksa untuk tutup? Itu provokasi, meresahkan. Yang goblok siapa kalau gitu? Yang ketiga saya bilang, yang ketiga saya sampaikan, hei pejabat, hei aparat, berapa banyak pengangguran di Indonesia? Anak-anak muda yang tidak punya kerjaan. Tapi kenapa tenaga kerja dari Cina terus kalian kirim di masa corona, kalian kirim ke daerah Morowali, Sulawesi? Salah saya ngomong seperti itu. Itu provokasi, meresahkan. Atau kalian merasa terwakili dengan semua itu? Terwakili gak? Terwakili tidak? Terwakili tidak? Nah, ceramah itulah yang membuat saya ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya. Dari borgol tangan nyambung ke borgol perut, dari borgol perut nyambung ke borgol kaki. Dibikin seperti penjahat besar, saudara-saudara. Nggak ada Habib nyampe ke sana, cuma saya doang dalam sejarah Indonesia. Saudara-saudara, saya tanya, ceramah saya seperti itu, apakah saya membela diri saya, keluarga saya, anak cucu saya, kelompok saya, murid saya, atau rakyat? Siapa? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela?
Siapa yang saya bela? Rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang kehausan, rakyat yang menderita, rakyat yang dibohongi, rakyat yang dicurangi, rakyat yang tidak disejahterakan, rakyat yang tidak dimakmurkan, saudara-saudara. Makanya saya bersumpah, saya Bara bin Smith tidak akan pernah kapok, capek, lelah, tidak akan pernah bisa dibungkam suara-suara kebenaran yang saya sampaikan. Saya bersumpah demi Allah, untuk agama, untuk Islam, untuk agama kakek saya, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemuda-pemudi Cipadu semuanya siap bela Islam, siap hancur di Indonesia, siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan musuh agama, siap lawan musuh negara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan para pejabat kita jadi pejabat yang baik, amanah, istiqomah. Sebab ibu-ibu pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul, betul. Kalian jangan takut, ngapain takut? Orang ini kebenaran, kenyataan. Betul. Kalau mau pencalonan, saya berjanji mensejahterakan rakyat. Saya berjanji memakmurkan rakyat. Saya akan amanat. Goblok. Setelah jadi yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Kita rakyat menjadi budak di negeri kita sendiri. Betul? Makanya kita doakan mudah-mudahan pejabatnya jadi pejabat yang baik, amanah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir haul. Mau sebentar jadi lama. Haul, perhatikan. Haul itu punya 3 makna. Punya berapa makna? Yang pertama maknanya haul, artinya haul itu adalah sekeliling, sekitar. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya, sekelilingnya. Yang kedua, haul itu artinya daya, upaya. La haula wala, tidak ada daya, tidak ada upaya. Haul yang ketiga artinya perputaran waktu 1 tahun. Jadi setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, haul itu ada 2. Ada haul para wali, para aulia, haul orang-orang soleh, yang dimana dibacakan manakibnya, sejarah hidupnya, agar kita yang duduk di majelis hall itu bisa mengambil intifa, ibro, istifadah, pelajaran, manfaat dari sahibul hall. Contoh di Jakarta, ya, masyarakat Betawi, ada hall Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang, tahu kan? Ada hall Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Otista, ada hall Habib Kuncung, betul? Ada hall Kampung Bandan, ada hall Habib Hasan Muhammad Al-Haddad Priuk. Di Tangerang ada hall Keramat Panjang, ya. Terus hall apa lagi? Di Bogor ada hall Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang. Di Sukabumi ada hall Habib Syekh Al-Attas. Belum di Jawa Tengah ada hall Solo Habib Ali bin Muhammad Habsyi, Habib Ali bin Ali Muhammad Habsyi, Habib Anis bin Ali Habsyi. Ada hall Jogja hall Habib Ahmad Tempel, ada hall Pekalongan Al-Attas, hall Haddad Tegal Jawa Timur, hall Habib Soleh Tanggul, hall Habib Ja'far bin Jakhar Segap Pasuruan, hall Habib Abu Bakar Segap. Nah, hall para wali ini kita hadir, kita duduk mengambil berkah, agar kita bisa mengambil dari sejarah hidup beliau, agar menjadikan beliau sebagai teladan, uswah, qudwah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini haul yang pertama yang saya maksudkan. Nah, haul yang kedua yang saya maksudkan pada malam hari ini menjadi bukti, ini menjadi tanda bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum Haji Samlawi dan Haja Siti Hujah adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena anak-anak yang beliau tinggalkan mengundang kita duduk di sini
untuk mengadakan acara haul orang tuanya. Saudara-saudara, berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya semasa hidup saja, tetapi kewajiban kita sebagai anak berbakti kepada orang tua. Walaupun telah wafat, walaupun telah meninggal dunia, wajib berbakti kepada kedua orang tua. Dengan apa? Dengan mendoakan kedua orang tua yang telah wafat dan telah meninggal dunia. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalatha sadaqatin jariyah al ilmu yantafa'u bih wa waladun salih yad'u lah. Apabila manusia wafat, terputus seluruh amalnya. Masih hidup kita sholat, dalam kubur nggak bisa sholat. Masih hidup kita puasa, dalam kubur nggak bisa puasa. Masih hidup kita haji, dalam kubur nggak bisa haji. Tapi apabila masih hidup kita tinggalkan 3 amal ini, pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Salah satunya anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini bukti Haji Andi mengundang kita duduk di sini. Tadi dibacakan Yasin, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat, yang semuanya itu dihadiahkan untuk almarhum dan almarhumah, yang insya Allah itu akan menjadi ladang, itu akan menjadi pahala, akan menjadi makanan, akan meluaskan kuburnya, menerangkan kuburnya, yang dimana akan mengalir pahalanya sampai datangnya hari kiamat. Nah, kalian yang punya anak, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, jangan ngarep, jangan ngarep nanti kalau saya mati anak saya bakal kirimkan doa, nanti kalau saya mati anak saya bakal bikin acara haul. Jangan ngarep pengen punya anak seperti itu kalau masih hidup kalian tidak pernah didik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu, saya pengen tanya sama ibu-ibu, perhiasan emas, intan, permata, uang, berlian, ibu-ibu taruh dalam rumah atau ibu-ibu keluarkan taruh di depan rumah? Taruh di mana? Di lemari, dikunci. Kenapa nggak ditaruh di luar? Enggak, kenapa nggak ditaruh di luar rumah? Hilang, dicolong orang, dirampok orang. Emas, intan, permata, uang, berlian, perhiasan kalian kunci rapat-rapat dalam rumah. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Lu jangan seneng, lu belum kelar. Kalian bapak-bapak pergi pagi pulang malam cari nafkah, iya kan, untuk memberi makan jasmani anak istri kalian. Saudara-saudara, saya tanya, tahu curut? Curut itu dia nyari nafkah nggak, nyari makan nggak buat anak-anaknya? Berarti kalau kewajiban kalian hanya memberi makan jasmani anak istri, apa bedanya sama curut? Kalau kewajiban kita sebagai bapak hanya memberi makan jasmani anak-anak kita saja, maka tidak ada beda dengan binatang. Ada yang lebih wajib, apa itu? Memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Ilmu. 3 hari hati nggak kena ilmu, maka hati menjadi mati. Tanyakan kepada diri kalian sebagai orang tua, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati? Makanya mumpung masih hidup, kalau pengen punya anak soleh yang nanti doakan kita, didik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang alim-alimah, abid dan abidah, zahid zahidah, wari' wari'ah. InsyaAllah kita memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Allah jadikan anak-anak kita penerang bagi mata kita. Allah jadikan anak-anak kita penolong. Allah jadikan anak-anak kita sebagai pemberi syafaat yang bisa menolong kelak kita di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li Haji Samlawi wa Haji Siti Hujjah. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Allahumma aftah lahuma futuhatal arsy wa rahmal barakah. وشرفهما وكرمهما برؤيا سيدنا المصطفى رسول الله على حدينية ولا بكل صلى الله على حضرة النبي بسر الفاتحة.
saya teringat 12 tahun lalu. Tahun yang lalu saya ngajar di Cipadu. Coba 12 tahun yang lalu saya ngajar di Cipadu. Itu dari Deplu, ibu-ibu tahu komplek Deplu kan? Saking susahnya saya dulu nggak ada motor, saya ngajar itu jalan kaki dari Deplu, berangkat pada maghrib, nyampe Cipadu jam 8:30, jalan kaki sambil bawa kitab dulu. 12 tahun yang lalu saya ngajar di musolahnya Bang Ojak. Di mana itu? Musola apa namanya? Al-Hidayah, Gang Nawi. Saya ngajar situ. Saya ngajar di Ceger, saya ngajar di Deplu, di wilayah saya ngajar dulu. Saya teringat 12 tahun lalu ketika saya lewat sini tadi, ya Allah, ini tempat anak jalan kaki. Dulu ibu-ibu jalan kaki. Sekarang alhamdulillah mobil saya 11. Yakni tadus bin ni'mah, bukan ini, bukan. Yakni maksudnya tahu gahru. Kayu gahru itu tidak akan tercium wanginya. Kalau kita cium begini dia nggak wangi. Tapi kalau dia kena bara, dia harus merasakan panasnya bara, baru tercium wangi. Faham maksudnya? Dulu saya susah, saya capek, saya hina, saya lelah, saya diremehkan. Siapa itu Bahar bin Smith? Siapa itu Bahar bin Smith? Tapi alhamdulillah, dhalaltu taliban fa'azaztu matluban. Dulu aku hina ketika awal-awal berdakwah, disepelekan. Sekarang murid saya udah jutaan se-Indonesia. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ketika tadi di sini saya teringat 12 tahun lalu waktu saya ngajar masih jalan kaki. Karena kalau pakai motor, suara motor saya itu 500 meter udah kedengeran. Bukan suara knalpot, suara mesinnya. Ini saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.